Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Semoga kita selalu berada di nur Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, masih sama tentang persamaan garis lurus atau PGL. Nah, kalian pasti masih ingat terkait cara gambar grafik PGL, terus sama persamaan garis lurus, bentuk umum persamaan garis lurus, yaitu Y sama dengan MX plus C, di mana Y adalah variabel dan M adalah gradien, X variabel X, dan C adalah konstanta. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara menentukan gradien atau kemiringan. Nah, sebelum kita membahas rumusnya, kita terlebih dahulu apa sih gradien itu? Coba kalian perhatikan gambar di layar. Nah, di situ ada gambar pemadam kebakaran. Pada saat pemadam kebakaran pemadam kebakaran itu untuk menjangkau dan memadamkan titik api yang menjadi penyebab kebakaran, itu pasti para petugas pemadam kebakaran menggunakan tangga dengan kemiringan tertentu. Nah, tahukah kalian mengapa sih tangga yang digunakan oleh pemadam kebakaran itu posisinya miring? Nah, coba jika kita menganggap tangga pada gambar tersebut adalah satu garis lurus, maka garis tersebut memiliki kemiringan tertentu. Nah, kemiringan inilah kalau dalam matematika dikenal dengan sebutan gradien atau kemiringan. Jadi, gradien adalah ukuran kemiringan atau kecondongan suatu garis. Atau bisa juga gradien adalah nilai kemiringan atau kecondongan suatu garis yang membandingkan antara komponen Y atau ordinat dengan komponen X atau yang disebut absis. Nah, dan biasanya gradien atau kemiringan suatu garis itu dalam matematika disimbolkan dengan huruf M kecil ya. Nah, selanjutnya di situ coba kalian perhatikan di layar ada contoh lain, yaitu ada gambarnya tempat tidur yang bertingkat. Nah, tangga untuk tempat tidur tingkat seperti gambar di samping itu merupakan salah satu contoh juga penerapan garis lurus dalam kehidupan sehari-hari. Nah, agar tangga aman, nyaman, dan tidak berbahaya jika dinaiki, maka harus ditentukan dengan tepat kemiringan tangga tersebut. Di situ sudah diketahui panjang sisi tegak atau vertikalnya pada tangga itu, coba kalian perhatikan, sudah diketahui 150. Dan panjang sisi mendatar horizontal itu 50 cm. Nah, yang ditanyakan berapa gradiennya? Nah, di situ ada rumus kemiringan. Untuk mencari kemiringan atau gradien, yaitu perubahan panjang sisi tegak atau vertikal dibagi perubahan panjang sisi mendatar atau horizontal. Atau bisa juga dilambangkan M sama dengan delta Y dibagi delta X. Nah, coba kita hitung, kita cari gradien
gradien tempat tidur yang tadi ya. Coba kita masukkan rumusnya. M sama dengan delta Y per delta X. M sama dengan delta Y-nya itu yang sisi tegak, berarti 150 cm dibagi delta X yang mendatar, yaitu 50. Jadi 150 dibagi 50 sama dengan 3. Nah, dari sini kita dapat mengetahui jadi kemiringan tangga pada tempat tidur tersebut adalah 3. Nah, sebelumnya kalian perlu tahu kalau untuk mencari gradien itu rumusnya beda-beda, tergantung apa dulu yang diketahui, apa grafiknya dulu, apa persamaannya. Kalau persamaannya kita lihat dulu persamaannya itu bentuknya seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, di situ Ibu ada contoh lagi, jika kita disuruh mencari gradien dari garis A seperti gambar tersebut. Nah, kita tetap menggunakan rumus yang seperti awal, yaitu M delta Y dibagi delta X. Nah, tapi kalau seperti ini ada syaratnya. Jika grafik garis naik, maka gradiennya positif. Nah, yang kedua, jika grafik garisnya turun, maka gradiennya negatif. Nah, di situ. Nah, kalian ini terserah mau narik ke atas dulu, ke atas gini, terus ke kiri, atau untuk menggabungkan ini loh. Untuk menggabungkan garis A ini, nah terserah kalian tuh mau ke atas dulu, terus ke samping, itu terserah, atau ke bawah, terus ke kanan. Nah, di sini Ibu akan menarik garis ke bawah. Jadi Ibu tarik garis, red. Nah, ini kita simbolkan dengan Y. Dan tarik ke kanan. Ke kanan yang mendatar, berarti X ya. X. Nah, kita hitung Y-nya ini berapa? Kotaknya ini berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, karena Y-nya turun, karena Ibu tadi tarik garisnya turun, jadi lambangnya negatif. Jadi negatif 4. Dan pada X kita hitung kotaknya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena ke kanan jadi positif 6. Nah, kita tinggal masukkan di rumus delta Y dibagi M sama dengan delta Y dibagi delta X. Itu kan tadi Y-nya turun, jadi min 4. Min 4 dibagi positif 6. Nah, sama dengan kita sama-sama bagi 2 ya, min 4 dibagi 2 jadi min 2, 6 dibagi 2 jadi 3. Nah, jadi sudah ketemu gradien dari garis tersebut adalah min 2/3. Nah, di situ Ibu ada contoh lagi. Nah, di situ diketahui persamaan garis lurus Y sama dengan 2X dan titik 1,2 dan titik 1,2, X-nya 1, Y-nya 2, yang melalui 0,0. Berapa gradiennya? Nah, di sini kan ada persamaan, terus ada titik, dan yang melalui 0,0. Kalau melalui titik pusat, berarti kita menggunakan rumus sebelumnya sama, yaitu delta Y, M sama dengan delta Y dibagi delta X. Nah, Ibu tegaskan lagi, jika soalnya seperti ini atau berbentuk seperti ini, diketahui persamaan garis lurus Y sama dengan 2X dan titik 1,2 yang melalui 0,0 atau titik pusat. Nah, cara mencari gradiennya tetap menggunakan rumus sebelumnya. Nah, coba kalian perhatikan di situ
titiknya kan 1, titik X nya 1, Y nya 2. Nah, kita tinggal masukkan karena melalui titik pusat. Nah, kita masukkan Y nya 2 dibagi 1 X nya jadi 2. Nah, dari sini sudah kita ketahui gradiennya 2. Nah, bagaimana cara gambar grafiknya? Nah, di situ kita titik pertama di titik pusat yaitu 0,0, kemudian kita beri titik di 1,2. Nah, di situ. Nah, kemudian kita tarik garis. Nah, seperti itu grafiknya. Nah, seperti itu gambar grafiknya. Persamaan garis lurus Y sama dengan 2X dengan bergradien M sama dengan 2. Nah, karena gradiennya positif, jadi garisnya condong ke kanan. Nah, di situ Ibu punya contoh soal lagi. Sama persamaannya, tapi bedanya ada minnya. Nah, di situ diketahui persamaan garis lurus Y sama dengan min 2X dan titik min 1,2 yang melalui 0,0 berapa gradiennya. Nah, di sini pancet melalui 0,0, berarti rumusnya sama ya. M sama dengan delta Y per delta X. Kita masukkan titiknya, Y nya 2, terus X nya min 1, jadi 2 dibagi min 1, min 2. Nah, jadi ketemu gradiennya min 2. Coba kita gambar grafiknya. Nah, di situ coba kita buat titik di 0,0, kemudian kita buat titik di min 1,2. Nah, seperti itu, terus tarik garis. Nah, itu gambar dari persamaan garis Y sama dengan min, jika persamaan garisnya Y sama dengan min 2X dengan bergradien M sama dengan min 2. Nah, dari situ, karena gradiennya min, nah, jadi garisnya condong ke kiri. Nah, di sini coba kalian bandingkan gambar dari persamaan yang tadi. Yang kedua persamaan tadi itu yang Y 2X sama Y sama dengan min 2X. Nah, bedanya kan kita bisa lihat dari gambar itu kalau gradiennya positif maksudnya, itu garisnya condong ke kanan. Dan jika gradiennya negatif berarti garisnya condong ke kiri. Nah, dari kedua persamaan itu kita dapat simpulkan jika bentuk persamaan garisnya Y sama dengan MX. Nah, itu kan Y sama dengan 2X, kan sama dengan persamaan garis Y sama dengan MX. Nah, jadi sehingga gradien kedua persamaan tersebut adalah koefisien X-nya. Nah, meskipun kita gak menghitungnya menggunakan rumus, kita langsung tahu gradien dari persamaan Y sama dengan 2X dan Y sama dengan min 2X. Kita langsung ambil aja koefisien X-nya. Nah, seperti itu. Nah, di sini selanjutnya kita akan membahas cara menentukan gradien dengan bentuk umum PGL. Nah, kan kayak tadi itu bentuk umumnya yaitu Y sama dengan MX plus C. Nah, bagaimana cara menentukan gradien suatu garis yang berbentuk Y sama dengan MX plus C. Nah, di situ ya, coba perhatikan. Langkah-langkah menentukan gradien dari suatu PGL. Yang pertama, ubah ke dalam bentuk umum PGL, yaitu dibentuk dulu ke bentuk umum PGL yang kemarin sudah pelajari, Y sama dengan MX plus C. Nah, langkah keduanya, gradien
adalah angka yang terdapat di depan X. Nah, langsung aja agar kalian paham. Nah, di situ tentukan gradien garis dari PGL berikut. Di situ ada contoh Y sama dengan min 2X plus 5. Nah, karena persamaan tersebut sudah cocok atau sudah sama dengan bentuk umum persamaan garis lurus, yaitu Y sama dengan MX plus C. Nah, dari sini kita bisa lihat langsung karena gradiennya itu, nah itu langkah keduanya, gradien adalah angka yang terdapat di depan X. Nah, jika kita sudah bentuk PGL tersebut sudah memenuhi syarat pertama, kita langsung aja ketemukan. Nah, yang kedua, gradien adalah angka yang terdapat di depan X. Nah, dari sini kita bisa lihat, maka sudah kita ketahui dari persamaan Y sama dengan min 2X plus C memiliki gradien M sama dengan min 2. Nah, selanjutnya itu Ibu ada soal lagi, min 2Y sama dengan X plus 1. Nah, bagaimana cara mengetahui gradien persamaan tersebut? Nah, kita bentuk dulu ke persamaan ini ke dalam bentuk umum PGL. Nah, karena itu Y-nya kan syaratnya kalau bentuk umum PGL itu kan Y-nya, variabel Y-nya tidak boleh ada angka di depan variabel. Nah, jadi kita bagi min 2 untuk menghilangkan angka di depan Y. Jadi min 2Y sama dengan, kita sama-sama bagi 2 ya. Jadi min 2Y dibagi min 2, X dibagi min 2, dan 1 dibagi min 2. Jadi min 2 coret kan, min 2 bagi min 2 jadi 1, berarti Y sama dengan X dibagi min 2, min setengah X. Kemudian 1 dikali min 2 yaitu min 1/2. Nah, dari sini karena sudah Y sama dengan min 1/2X min 1/2. Nah, dari sini sudah berbentuk persamaan garis lurus ya, kayak Y sama dengan MX plus C. Nah, dari sini langsung diketahui karena gradien adalah angka yang terdapat di depan X, maka gradien dari persamaan garis min 2Y sama dengan X plus 1 adalah min 1/2. Agar lebih paham lagi, nah di situ ada persamaan garis lurusnya berbentuk seperti itu ya. Nah, 2X plus 4Y plus 4 sama dengan 0. Jadi kita bentuk dulu ke persamaan umum, ke bentuk umum persamaan garis lurus. Nah, jadi pindah ruas dulu ya. Jadi 4Y sama dengan min 2X min 4. Nah, kemudian dari sini belum bisa kita ketahui gradiennya. Karena kenapa? Karena di depan Y, variabel Y itu masih ada angka 4. Nah, kita harus hilangkan dulu. Jadi kita sama-sama bagi 4. Jadi 4Y dibagi 4, Y min 2X dibagi 4, min 1/2X, min 4 dibagi 4, min 1. Nah, jadi dari sini sudah berbentuk umum PGL ya. Jadi kita bisa langsung mengetahui gradien dari 2X plus 4Y plus 4 sama dengan 0 adalah min 1/2. Jadi dari materi yang dari awal sampai akhir kita dapat simpulkan jika bentuk persamaannya Y sama dengan MX
gradiennya atau kemiringannya itu koefisien X-nya. Nah, yang kedua, jika gradiennya positif, maka garis kemiringannya itu mengarah ke kanan. Nah, seperti gambar itu. Jika gradiennya negatif, maka garis kemiringannya itu mengarah ke kiri. Nah, di situ bisa dilihat. Nah, terus kesimpulan terakhir, jika persamaan garisnya berbentuk umum Y sama dengan MX plus C, maka gradiennya koefisien dari X dengan syarat di depan Y tidak boleh ada angka atau koefisien dari Y sama dengan 1. Angka atau koefisien dari Y atau Y itu harus sama dengan 1. Nah, di situ untuk melatih lebih lagi untuk pemahaman kalian terkait materi ini, Ibu kasih soal diskusi. Coba kalian diskusi di Google Classroom. Nah, di situ coba kerjakan. Nah, cukup itu materi yang Ibu berikan pada pertemuan kali ini. Jika kalian ada yang belum mengerti atau belum dipahami, silahkan kita diskusi di Classroom ya.